Pada pagi musim dingin tahun 1944, seorang musisi terkenal dunia menaiki pesawat kecil untuk melakukan perjalanan singkat menuju Prancis. Tidak ada yang mengira bahwa penerbangan tersebut akan menjadi salah satu misteri yang paling terkenal dalam sejarah modern. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada saksi mata yang melihat kecelakaan, tidak ada bangkai pesawat yang dapat dipastikan. Hanya sebuah pesawat yang lepas landas, lalu menghilang. Dan hingga lebih dari 80 tahun kemudian, dunia masih terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Glenn Miller di langit dingin antara Inggris Prancis pada hari terakhirnya. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini ya di Kamek Cerita, gue bakalan bahas satu kasus ya. Itu tentang misteri hilangnya Glenn Miller. Jadi dia itu adalah musisi terkenal di dunia yang naik pesawat di masa perang dan tiba-tiba dia tuh hilang tanpa jejak. Nah, ini tuh tahun kejadiannya di 1944 ya guys. Cuma sebelum gue mulai ya, boleh dong di subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen, dan di share. Terus juga kalau misalnya lo mau dengerin di Spotify, lo search aja Kamek Cerita ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Dalam sejarah dunia, ada banyak tokoh terkenal yang meninggoy secara tragis. Namun, hanya sedikit yang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jawaban yang pasti. Salah satu nama terbesar dalam daftar tersebut adalah Glenn Miller. Pada puncak popularitasnya, ia bukan sekedar musisi biasa. Ia adalah salah satu figur publik paling terkenal di Amerika Serikat. Musiknya diputar di radio-radio seluruh dunia dan albumnya terjual dalam jumlah besar. Dan jutaan orang mengenal namanya. Namun, pada tanggal 15 Desember 1944, Glenn Miller menaiki sebuah pesawat kecil militer dari Inggris menuju Prancis dan penerbangan itu seharusnya berlangsung singkat dan rutin. Gak ada misi rahasia. Nggak ada ancaman besar yang diketahui, tidak ada alasan untuk khawatir, tetapi beberapa jam kemudian, pesawat tersebut tidak pernah tiba di tujuan. Nggak ada panggilan darurat, nggak ada pesan terakhir, nggak ada saksi yang benar-benar ya melihat apa yang terjadi. Dan hingga hari ini, lebih dari 80 tahun kemudian, dunia masih belum memiliki jawaban pasti mengenai nasib Glenn Miller. Apakah pesawatnya jatuh ke laut akibat cuaca buruk? Apakah ia menjadi korban kecelakaan militer yang tidak pernah tercatat dengan benar, ataukah ada sesuatu yang lain terjadi di atas langit Eropa pada musim dingin tahun 1944? Semua pertanyaan itu masih menggantung hingga sekarang. Sebelum namanya dikaitkan dengan salah satu misteri terbesar Perang Dunia Kedua, Glenn Miller adalah ikon musik yang sangat berpengaruh pada akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an. Ia berhasil membangun salah satu orkestra paling sukses di dunia. Lagu-lagunya seperti In the Mood, Moonlight Serenade, dan Chattanooga Coco menjadi soundtrack kehidupan jutaan orang. Pada masa itu, ketika radio menjadi media hiburan utama, nama Glenn Miller hampir selalu terdengar di rumah-rumah Amerika. Popularitasnya bahkan bisa dibandingkan dengan bintang musik terbesar dunia modern saat ini. Namun, yang membuat Glenn berbeda adalah keputusan yang ia ambil ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Saat banyak selebriti memilih tetap berada di zona aman, Glenn justru memutuskan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap upaya perang. Bagi banyak orang, keputusan tersebut menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang musisi berbakat, tetapi juga seseorang yang ingin menggunakan pengaruhnya untuk tujuan yang lebih besar. Dan keputusan inilah yang pada akhirnya membawanya ke Eropa dan tanpa disadari membawanya menuju perjalanan terakhir dalam hidupnya. Ketika bergabung dengan militer, ya, Glenn tidak ditugaskan membawa senjata atau bertempur di garis depan. Sebaliknya, pemerintah Amerika melihat bahwa kemampuan musiknya jauh lebih berharga untuk menjaga semangat pasukan. Nah, pada masa perang, moral tentara merupakan faktor yang sangat penting. Ribuan tentara hidup jauh dari rumah, menghadapi ketakutan dan ketidakpastian setiap hari. Di sini, musik menjadi salah satu cara terbaik untuk mengingatkan mereka pada kehidupan normal yang mereka tinggalkan. Glenn kemudian
kemudian membentuk kelompok musik militer yang tampil di berbagai lokasi. Mereka memainkan musik untuk tentara Amerika dan sekutu yang ditempatkan di Inggris maupun wilayah lain di Eropa. Konser-konser tersebut sering dipadati ribuan prajurit yang haus akan hiburan dan suasana yang mengingatkan mereka pada rumah. Banyak tentara kemudian mengenang bahwa pertunjukan Glenn Miller menjadi salah satu momen paling membahagiakan selama masa perang. Di sini popularitas Glenn di kalangan militer bahkan semakin besar dibandingkan saat ia masih menjadi musisi sipil. Ia dianggap sebagai simbol semangat dan optimisme di tengah salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah manusia. Karena itulah ketika ia menghilang, dampaknya terasa begitu besar. Dunia tidak hanya kehilangan seorang musisi, tetapi juga simbol harapan bagi jutaan orang. Pada Desember 1944, pasukan sekutu sedang bergerak maju setelah berhasil membebaskan sebagian besar wilayah Prancis dari pendudukan Jerman. Di sini Glenn Miller dijadwalkan pergi ke Prancis untuk mempersiapkan serangkaian pertunjukan bagi para tentara yang ditempatkan di sana. Dan rencana tersebut dianggap penting karena banyak pasukan yang baru saja melalui pertempuran berat dan membutuhkan hiburan untuk menjaga semangat mereka. Dan di tanggal 15 Desember 1944, Glenn tiba di sebuah lapangan udara militer di Inggris. Cuaca saat itu tidak ideal. Musim dingin sedang berada di puncaknya dan kabut tebal menyelimuti sebagian wilayah dan suhu udara sangat rendah. Meski demikian, penerbangan tetap dianggap memungkinkan dilakukan. Glenn naik ke sebuah pesawat ringan militer bersama pilot dan satu orang lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa momen itu akan menjadi momen terakhir kalinya ia terlihat hidup. Beberapa saksi yang berada di lapangan udara kemudian mengatakan bahwa suasana saat keberangkatan terlihat normal. Tidak ada masalah teknis yang mencolok. Tidak ada tanda bahaya. Jadi semuanya tuh tampak seperti penerbangan biasa. Namun beberapa jam kemudian, pesawat tersebut tidak pernah tiba di tujuan. Setelah pesawat lepas landas dan menuju wilayah Prancis melalui English Channel ya, komunikasi dengan pesawat tersebut perlahan menghilang. Pada masa perang, sistem pelacakan penerbangan belum secanggih sekarang. Nggak ada GPS ya, nggak ada radar modern yang mampu memantau setiap gerakan pesawat secara detail. Dan ketika sebuah pesawat hilang, menemukan lokasinya bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Awalnya, keterlambatan pesawat tidak langsung menimbulkan kepanikan. Namun ketika jam demi jam berlalu tanpa kabar, pihak militer mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Upaya pencarian segera dilakukan, tetapi area yang harus diperiksa sangat luas. Laut yang memisahkan Inggris dan Prancis terkenal memiliki cuaca yang sulit diprediksi serta arus yang kuat. Yang membuat kasus ini semakin misterius adalah tidak adanya sinyal darurat. Jika pesawat mengalami masalah, biasanya pilot memiliki kesempatan untuk mengirim pesan singkat. Namun dalam kasus ini tidak ada apapun. Seolah pesawat tersebut menghilang ya dalam sekejap tanpa memberikan peringatan. Teori yang paling sering diterima para ahli penerbangan adalah bahwa pesawat Glenn Miller mengalami masalah akibat kondisi cuaca ekstrim. Musim dingin di wilayah selat Inggris terkenal berbahaya bagi pesawat kecil. Udara yang sangat dingin dapat menyebabkan pembentukan lapisan es pada sayap. Dan jika lapisan es menjadi terlalu tebal, kemampuan pesawat untuk tetap terbang bisa berkurang secara drastis. Banyak investigator percaya bahwa pesawat mungkin kehilangan daya angkat dan jatuh ke laut sebelum sempat mengirimi sinyal darurat ya. Teori ini terdengar logis dan sesuai dengan kondisi cuaca pada saat itu. Namun ada satu masalah besar guys. Tidak ada bangkai pesawat yang pernah ditemukan secara pasti. Jadi selama puluhan tahun ya, berbagai ekspedisi mencoba mencari puing-puing pesawat tersebut. Beberapa bangkai pesawat ditemukan di dasar laut, tetapi tidak ada yang bisa dipastikan sebagai pesawat yang membawa Glenn Miller. Tanpa bukti fisik, teori cuaca buruk tetap menjadi dugaan yang kuat, tetapi belum pernah benar-benar terbukti. Beberapa dekade setelah hilangnya Glenn Miller, muncullah teori yang cukup mengejutkan guys. Menurut teori ini, sejumlah pesawat pembom Inggris sedang kembali dari misi yang dibatalkan akibat cuaca buruk. Dan karena masih membawa bom, mereka tuh harus membuang muatan tersebut ke area laut yang telah ditentukan sebelum kembali mendarat. Sejumlah peneliti kemudian mengajukan kemungkinan bahwa pesawat Glenn Miller mungkin berada di jalur yang sama pada waktu yang salah. Jika benar, pesawat kecil itu tuh bisa saja terkena ledakan atau hantaman bom yang dijatuhkan oleh pesawat sekutu sendiri. Teori ini tuh menarik perhatian banyak orang karena mampu menjelaskan mengapa tidak ada panggilan darurat yang sempat dikirim. Dan jika pesawat hancur secara mendadak, para penumpangnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi.
Namun, seperti teori lainnya, bukti yang mendukung skenario ini tidak pernah cukup kuat. Tidak ada dokumen resmi yang secara langsung menghubungkan penerbangan Glenn Miller dengan area pembuangan bom tersebut. Nah, ketika sebuah misteri bertahan terlalu lama, teori konspirasi hampir selalu muncul, guys. Kasus Glenn Miller tidak terkecuali. Selama bertahun-tahun, berbagai cerita berkembang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mengatakan ia berhasil mencapai Prancis tetapi meninggoy dalam keadaan yang dianggap memalukan sehingga pemerintah memilih menutupi fakta tersebut. Ada yang percaya bahwa dokumen tertentu sengaja dirahasiakan karena berkaitan dengan operasi militer sensitif. Nah, sebagian teori bahkan menyebut bahwa kematian tidak terjadi di udara sama sekali. Namun, sebagian besar klaim ya tidak pernah didukung bukti yang dapat diverifikasi. Jadi di sini tuh ya banyak yang berasal dari rumor, kesaksian puluhan tahun setelah kejadian, atau cerita yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Meski begitu, teori-teori ini tetap hidup karena satu alasan sederhana, yaitu misteri utamanya belum terpecahkan. Nah gitu guys, menurut kalian kira-kira ini pesawatnya Glenn Miller kemana ya guys? Boleh banget langsung aja kalian komen. Sekian Kamek Cerita episode kali ini, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like dan di komen-komen ya guys ya. Oke, bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.